463 tahun lalu, tepatnya pada tahun 1552, berdiri sebuah masjid yang menjadi pusat studi Islam se-Asia Tenggara yang terletak di tanah air kita tercinta, Banten. Masjid ini didirikan oleh seorang sultan yang merangkap sebagai ulama, yakni Maulana Hasanuddin, putranya Sunan Gunung Jati. Masjid ini dibangun oleh seorang muslim yang berkebangsaan Mongol, namanya Cek Bancut. Nah, beberapa bagian dari masjid ini mempunyai arti filosofis yang sangat mendalam. Misalkan, ketika kita melihat atap masjidnya yang bertumpuk-tumpuk ada 5 bagian, kita akan diingatkan akan rukun Islam yang berjumlah 5. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian ketika kita masuk ke bagian dalam masjid, kita akan mendapati di dalam masjid itu ada 24 tiang. Apa makna dari itu? Tentu kita tahu bahwa jumlah 24 itu menandakan ya waktu sehari semalam. Apa maknanya? Jadi 24 jam dalam hidup kita adalah penopang yang sangat berarti dalam mengokohkan kehidupan kita. Jika kita memperhatikan pintu masuk masjidnya, pintu-pintu itu sengaja dibuat rendah. Apa maksudnya? Nah, maksudnya adalah agar setiap orang, siapapun itu, baik itu sultan, rakyat, pedagang, atau siapapun itu ya, masuk ke dalam masjid dengan mendudukkan kepalanya dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di halaman Masjid Agung Banten, kita dapati ada sebuah menara yang sangat tinggi, yang tingginya itu 24 meter juga. Nah, menara itu bergaya Belanda, karena yang mendirikan juga orang Belanda. Tapi, walaupun dia Belanda, dia itu mualaf. Siapa namanya? Dialah Hendrik Lucas Cardil. Nah, pada masanya, menara itu digunakan yang pertama tentu sebagai tempat azan, karena dulu belum ada teknologi speaker, toa. Nah, kemudian untuk memanggil orang-orang supaya berkumpul ketika Sultan ingin membuat suatu pengumuman. Dan yang ketiga, pada masa perlawanan terhadap VOC, menara itu juga digunakan sebagai tempat menyimpan persenjataan. Pada masanya, masjid ini menjadi pusat kehidupan manusia, seperti pasar, alun-alun, keraton, pelabuhan, sekolah, dan sebagainya. Itu semua dibuat mengelilingi masjid. Tempat ibadah menjadi pusat, bukan seperti zaman sekarang, ketika mal dan pusat bisnis yang malah menjadi pusat. Maka lihatlah sejarah kita sendiri. Sejarah ketika Nusantara dan Banten dinaungi oleh syariat Islam. Ketika Islam diterapkan secara sempurna, secara kafah oleh sebuah kekuasaan, maka terjadilah sesuatu yang dikatakan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ad-dinu asasun wa sultanu harisun. Agama itu adalah asas dan kekuasaan adalah penjaganya. Maka dari itu, kita harus menata ulang tata kota kita, yang tadinya semuanya itu diatur berdasarkan perspektif kapitalis menjadi perspektif Islam, di mana tempat ibadah yang menjadi pusat dari segala kegiatan kita. Saya, Niko Pandawa, dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.